Selamat datang semuanya, perkenalkan nama saya Adi Cintia Marina Manurung dari kelas MI 6A dengan NIM 17051020117. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas akhir saya dengan judul Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Jasa Menjahit Berbasis Web pada Sola Gracia Kebaya Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan alur dari sistem saya. Kita akan mulai yang pertama. Ini merupakan halaman utama yang akan muncul ketika pengunjung mengunjungi website. Di halaman ini terdapat visi dan misi dari Sola Gracia Kebaya Pematang Siantar. Terdapat juga bagaimana cara kita memesan melalui sistem ini dan ketentuan pemesanan. Di ketentuan pemesanan ini berisi kategori yang tersedia, lama pengerjaan, dan batas waktu pembayaran. Di halaman ini juga terdapat galeri Sola Gracia Kebaya, di mana terdapat foto-foto dari pelanggan yang pernah menjahit di Sola Gracia Kebaya Pematang Siantar. Dan juga di bagian footer terdapat alamat dan kontak dari Sola Gracia Kebaya Pematang Siantar. Kemudian pengunjung juga bisa mengakses halaman tutorial. Halaman tutorial berisi tutorial bagaimana cara mengukur baju, gaun, dan rok. Karena ketiga kategori inilah yang tersedia di sistem ini, yang disediakan oleh Sola Gracia Kebaya Pematang Siantar. Nah, tutorial ini berbentuk video dan halaman ini penting bagi pelanggan yang tidak mengetahui bagaimana cara mengukur, dan ini bisa menolong mereka untuk mengetahui bagaimana cara mengukur. Dan pelanggan untuk dan ukuran baju selanjutnya video yang kita tersedia. Oke, itu merupakan halaman tutorial. Kemudian halaman kategori. Di sistem ini dan Sola Gracia Kebaya Pematang Siantar menyediakan 3 kategori jahitan. Yang pertama ada kategori baju, kategori gaun, dan kategori rok. Kita mulai dari kategori baju. Ini merupakan halaman kategori baju. Baju-baju yang tersedia, model yang tersedia di Sola Gracia Kebaya Pematang Siantar. Kemudian ada kategori gaun, model gaun yang tersedia di sistem ini, dan kategori rok, model rok yang tersedia di sistem ini. Oke, nah untuk pengunjung ketika kita akan mengklik detail tidak akan tampil. Ada pemberitahuan bahwa untuk melakukan pemesanan Anda harus login terlebih dahulu. Nah, untuk itu pengunjung sebelumnya harus login terlebih dahulu. Untuk yang belum punya akun, maka klik belum punya akun dan silahkan daftar. Maka akan muncul form daftar dan kita pengunjung tinggal mengisi form daftar ini kemudian klik daftar. Ketika sudah punya akun maka kita klik login. Oke, contoh kita akan daftar. Kita isi kita pilih foto dari pelanggan. Dengan username dan password. Oke, kemudian kita klik daftar dan muncul alert berhasil mendaftar. Dan kita akan langsung dan sistem akan menampilkan halaman login. Kita tinggal login. Oke. Nah, ini adalah halaman ketika kita sebagai pelanggan masuk ke dalam sistem.
Nah, yang membedakan dari halaman pengunjung adalah di sini terdapat fitur pemesanan Anda. Nah, dan kita bisa lihat karena kita belum pernah memesan, maka halaman riwayat pemesanan masih kosong. Contoh, kita akan memesan kategori baju. Kita kembali ke halaman kategori, kita pilih salah satu dari model yang tersedia. Misalnya kita pilih dari baju 02. Kita klik detail, maka akan muncul detail jahitan dari model yang sudah kita pilih. Ketika kita akan memesan, kita klik pesan. Oke. Ini adalah halaman form pemesanan yang akan kita isi, namun sebelumnya di sini terdapat perintah silahkan isi atau ubah data ukuran terlebih dahulu. Kenapa ada perintah isi atau ubah data? Untuk pelanggan yang belum pernah mengisi, maka akan mengisi ulang. Untuk pelanggan yang sudah pernah mengisi ukurannya, maka ketika ingin mengubah ukurannya dapat juga mengakses halaman ini. Karena kita sebagai pelanggan baru, maka kita terlebih dahulu mengisi data ukuran. Oke, misal kita akan mengisi lingkar dada, panjang lengan, panjang baju, lingkar pinggang, lingkar panggul, dan panjang rok. Di sini kita mengisi seluruh ukuran dan kita simpan. Data berhasil disimpan. Baik, kita akan kembali ke form pemesanan. Di sini terdapat jumlah pesanan, tanggal selesai, dan catatan. Jumlah pesanan adalah pesanan yang kita butuhkan, misal kita hanya butuh 1 jahitan. Kemudian tanggal selesai, kita perkirakan 1 minggu ke depan. Oke, kita pilih tanggal 31. Dengan catatan untuk penjahit, di sini boleh disampaikan pilihan warna atau tambahan yang diinginkan pelanggan. Contoh, kita buat warna biru. Kita klik simpan dan maka berhasil. Maka pemesanan yang sudah kita lakukan akan muncul di riwayat pemesanan dan kita boleh perhatikan bahwa status jahitan masih pending dan status bayar masih pending. Di sini kita akan menunggu konfirmasi dari admin apakah jahitan diterima atau ditolak. Baik, ini merupakan halaman admin dari Salagracia Kebaya Pematang Siantar. Di halaman admin terdapat dashboard yang berisi jumlah dari data yang tersedia. Misalnya jumlah pelanggan ada 4, jumlah penjahit ada 4, jumlah pesanan ada 8 pesanan, dan jumlah koleksi ada 12. Kemudian ada data pelanggan. Di sini admin hanya boleh melihat data pelanggan yang sudah mendaftar di sistem. Kemudian data penjahit di mana berisi data-data penjahit dari Salagracia Kebaya Pematang Siantar. Di sini admin bisa menambah data penjahit dengan mengklik button tambah data penjahit. Maka akan muncul form tambah data penjahit. Kemudian ada data koleksi di mana koleksi yang tersedia sesuai dengan kategori. Ada baju, gaun, dan rok. Misalnya baju. Di sini data koleksi baju yang tersedia di sistem. Admin dapat menambah, mengedit, bahkan menghapus koleksi. Kemudian gaun dan juga rok. Baik, kemudian kita ke data pesanan. Di sini terdapat data pesanan yang masuk ke dalam sistem. Dan tadi kita sudah atas nama Lydia sudah memesan jahitan. Di sini kita melihat status jahitan dan status bayar masih pending dan terdapat pilihan untuk mengkonfirm atau mereject. Misal dari admin akan mengkonfirmasi pesanan, kita tinggal klik konfirmasi dan pesanan telah diterima. Maka status jahitan berubah menjadi diterima.
tadi dari pending menjadi diterima, dan bayaran menunggu pembayaran. Kemudian kita lihat riwayat pemesanan. Maka status jahitan berubah menjadi diterima dan status bayar tetap pending. Kemudian kita ada muncul form kirim bukti bayar. Kita akan mengirim bukti bayar. Kita pilih filenya. Contoh, ini adalah transfer bukti bayar kita. Kita kirim. Maka status bayar tadi berubah dari pending menjadi dikirim. Nah, kita tinggal menunggu konfirmasi dari admin apakah pembayaran sudah pas atau tidak. Kita lihat di data pesanan. Maka akan muncul data bukti bayar sudah masuk ke dalam sistem, ke dalam admin, dan kita klik gambarnya dan admin mengecek apakah yang ditransfer sudah sesuai dengan total bayar yang harusnya dibayar oleh pelanggan. Jika sudah pas, maka admin mengkonfirmasi pembayaran dan pembayaran telah diterima. Kemudian status berbayar berubah menjadi diterima. Maka kita lihat kembali di riwayat pemesanan, status bayar berubah menjadi diterima. Oke. Ketika pesanan diterima, maka saat itulah pesanan akan mulai dikerjakan dan pelanggan tinggal menunggu apakah jahitan sudah selesai atau tidak. Maka ketika jahitan sudah selesai, admin mengkonfirmasi. Dan di sini akan berubah status bayar menjadi jahitan telah selesai dan konfirmasi jahitan selesai. Kemudian kita lihat kembali di riwayat pemesanan bahwa status bayar berubah menjadi jahitan telah selesai. Itu merupakan bagaimana cara pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan dan transfer bukti bayar sampai jahitan telah selesai dan admin mengkonfirmasinya. Itulah yang merupakan alur dari sistem saya bagaimana cara memesan secara online di Solagracia Kebaya Pematang Siantar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.